Yo, Secret Invasion episode 6 menjadi salah satu ending series Marvel terbaik sejauh ini. Bukan hanya melahirkan superhero baru yang nge-cheat, tapi juga menguak fakta baru era gelap dari Avengers dan juga Marvel Cinematic Universe. Melanjutkan episode 5 saat Nick Fury siap perang dengan Gravik, beliau menelpon seseorang yang ternyata itu adalah Gaia. Rencana Nick Fury sangat matang untuk mengalahkan Gravik dengan membuat Harvest yang berisi DNA para Avengers ke Gaia. Nick Fury memiliki rencana besar untuk Gaia di masa yang akan datang. Pada akhirnya Gaia menyamar sebagai Nick Fury untuk bertemu dengan Gravik. Kemudian di sisi lain Nick Fury yang asli bersama Sonya menyelamatkan Presiden dari ancaman serta hasutan dari Skrull Rhodey. Yang kurang dari episode 6 ini adalah terasa sangat singkat dan terkesan sangat terburu-buru menyelesaikan konflik antara Gravik dan juga Nick Fury. Durasi 35 menit sangat kurang dengan plot yang sekeren ini. Meskipun sangat disayangkan, namun mari kita kesampingkan dulu masalah itu. Yang terpenting adalah dasar masalah untuk project MCU masa depan sudah sangat berhasil ditanamkan dari ending Secret Invasion ini. Saat ini, Presiden Ritson marah besar setelah mengetahui kalau Rhodey selama ini adalah Skrull. Reaksi Presiden sejak saat itu akhirnya memutuskan untuk menyerang dan juga mengusir seluruh ras alien luar bumi termasuk Skrull. Bumi saat ini sangat menolak alien, jadi siap-siap saja ke depan kita akan sangat jarang melihat alien bisa bebas di bumi. Kejadian seperti ini sangat familiar dengan masalah utama di dunia X-Men, di mana para mutant diburu oleh pemerintah dan pemerintah sudah memiliki penawar untuk menghilangkan kekuatan mereka. Kedepan kita duga kuat pemerintah juga punya suatu alat untuk mendeteksi Skrull serta melumpuhkan kekuatan superhero. Karena pada saat ini, Presiden dan juga anggota Kongres sudah tidak percaya lagi dengan anggota sekitarnya, termasuk Avengers yang mungkin saja semua adalah Skrull. Tentunya konflik besar ini akan kita lihat lagi di film Thunderbolt, bahkan di film-film lain yang berhubungan dengan bumi. Pada akhirnya kita yakin kalau Presiden Ritson akan diganti oleh General Ross versi Harrison Ford, kemudian General Ross akan menghentikan upaya pembantaian ke bangsa Skrull, di mana para tentara sering salah sasaran membunuh kaum mereka sendiri, seperti yang kita lihat di akhir dari Secret Invasion. Yang kedua, mari kita bahas soal Rhodey. Akhirnya di episode 6 kita diperlihatkan jelas Rhodey yang asli ternyata sudah lama dikurung di markas Skrull. Yang makin mengejutkan lagi, perkataan Kevin Feige 100% benar. Rhodey ternyata sudah menjadi Skrull dalam waktu yang sangat lama. Sekarang coba kalian perhatikan pakaian rumah sakit yang ia kenakan ini guys. Bukankah sangat familiar untuk kalian pecinta dari Captain America? Ya, pakaian ini Rhodey gunakan untuk cek cedera kakinya setelah terjatuh di pertempuran saat Vision tak sengaja mengenai armor War Machine saat ingin menembak Falcon di film Captain America Civil War yang dirilis pada tahun 2016 silam. Dengan dikonfirmasinya adegan ini tentu saja menjelaskan banyak hal tentang peran Skrull selama ini di dalam anggota Avengers. Skrull ternyata sudah mengambil alih tubuh Rhodey sejak ia berada di rumah sakit tersebut kalau kita melihat pakaiannya tidak diganti sama sekali di ending episode 6 ini. Kalau kalian ingat, di momen Rhodey sedang diperiksa, Tony Stark sempat bertemu dengan Natasha Romanoff. Tony Stark kemudian mengatakan kepada Natasha kalau Rhodey mengalami luka yang sangat serius di sumsum tulang belakang kakinya dan akan mengalami kelumpuhan total. Arti dari dialog ini adalah tidak akan sembuh kecuali menggunakan alat seperti yang kita lihat di Infinity War dan juga Avengers Endgame. Ternyata Skrull mengetahui itu semua dan ini menjadi celah kelemahan dari salah satu anggota Avengers. Pada akhirnya, Skrull pengikut dari Gravik ini menculik Rhodey dan dimasukkan ke kapsul. Sejak saat itu, Skrull mengambil alih tubuh Rhodey. Dengan memori Rhodey, Skrull sudah masuk terlalu dalam memahami berbagai kelemahan besar penjaga bumi terkuat itu. So mulai sekarang silakan kalian tonton kembali film-film seperti Civil War hingga ke The Falcon and Winter Soldier. Kemungkinan besar kalian akan menemukan berbagai keanehan dari sifat Rhodey Skrull itu. Salah satu yang kita temukan secara dadakan adalah saat tim Avengers ingin menjemput Thanos di Avengers Endgame. Di momen ini Rocket menanyakan, siapa yang belum pernah keluar angkasa? Black Widow dan juga Captain America langsung refleks mengangkat tangan mereka karena mereka memang belum pernah keluar angkasa. Tapi berbeda dengan Rhodey, dia di sini terlihat terlambat mengangkat tangan dan ada keraguan di momen ini. Semua itu terjawab akhirnya karena dia adalah Skrull dan Skrull memang tempatnya di luar angkasa. Belum lagi soal keanehan saat Rhodey memberikan ide berkunjung ke waktu di mana Thanos masih bayi sehingga ia bisa membunuh Thanos pada saat itu. Dan yap, berbagai kekonyolan tersebut saat ini mulai terjawab setelah kita menyaksikan episode 6 dari Secret Invasion. Setelah ini kalian juga pasti akan menemukan keanehan lain yang ada pada diri seorang Rhodey dari Civil War hingga saat ini.
Kalau kita melihat Rhodey yang asli kakinya masih lumpuh, ini menandakan bahwa ia belum sempat menggunakan teknologi Tony Stark pada kakinya. Dan tentu mengetahui fakta bahwa ia sudah sangat lama disandra oleh Skrull, momen ini tentu akan menjadi alasan besar terjadinya film Armor Wars ke depannya. Namun memang sangat disayangkan Skrull Rhodey tidak terlihat mengenakan Armor War mesinnya di series ini guys. Selain karena alasan belum dibutuhkan, tampaknya juga Marvel Studio tengah menghemat budget produksi mereka. Tapi sekarang mari kita tinggalkan dulu pembahasan panjang tentang Rhodey. Sekarang mari kita membahas sosok Gaia. Setelah menyaksikan asik Gaia di Secret Invasion episode 6, satu kata untuk Gaia, wow. Gaia secara resmi sudah menjadi karakter yang paling overpower di MCU. Ya, overpower. Karakter Gaia di MCU sejauh ini sudah memiliki kekuatan dari Cold Obsidian, Groot, Extremis, Frost Beast, Ghost, Captain America, Corvus Glaive, Thanos, Outrider, Proxima Midnight, Captain Marvel, Abomination, Mantis, Drake, Korg, Ebony Maw, Hulk, Chitauri, Valkyrie, Thor, Gamora, Flora Colossus, dan yang terakhir Winter Soldiers. Dengan kekuatan sebanyak itu, satu pertanyaan untuk Gaia, emang boleh serakus itu? Tapi sekali lagi ini tentu mengonfirmasi langsung kalau Gaia menjadi karakter terkuat MCU sejauh ini. Akan sangat bahaya kalau dia tiba-tiba beralih ke sisi jahat. Masa depan dari Gaia pun mulai terbaca setelah Sonya memintanya untuk bergabung melawan aksi dari Presiden Ritson dengan pasukannya yang ingin melumpuhkan Skrull. Kalau kalian ingat di pertengahan episode 6 ini, ada seorang jenderal yang menyerahkan dokumen rahasia di markas yang tampaknya berada di Irak itu. Kita menduga isi dokumen rahasia itu berisi tentang data-data Skrull siapa saja yang sudah menyamar menjadi Skrull, dan bisa saja ada penangkal untuk bisa mengalahkan para Skrull dari dokumen itu. Kita sangat berharap Gaia dan juga Sonya akan punya film atau seriesnya sendiri di masa yang akan datang. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah mari kita nantikan saja seberapa keren Gaia di MCU ke depannya. Pertanyaan kita untuk Gaia adalah, apakah dia akan menduduki jabatan seperti Abigail Brand ke depannya? Kalau iya, Gaia akan menjadi pemimpin SWORD di masa yang akan datang. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika Gaia lepas kendali atau tiba-tiba menjadi jahat dengan kekuatan sebesar itu? Nah, kalau kita melihat gelagat Nick Fury yang santai saja memberikan Harvest, Nick Fury juga punya penangkal atas kekuatan yang diperoleh oleh Gaia. Selanjutnya mari kita bahas tentang Nick Fury. Di akhir episode 6, Nick Fury berhasil mengajak Farah istrinya ke markas Saber. Nick Fury mengatakan sedang ada upaya damai antara Kree dan juga Skrull yang tampaknya akan segera diurus oleh Captain Marvel. Tentu ini adalah masalah yang akan dibawa di awal film The Marvels nanti. Carol Danvers dan juga Nick Fury akan tertipu oleh Dar-Benn dan juga Kree. Lalu mereka akan bertarung mengalahkan Dar-Benn dan juga pasukannya. Namun inti dari semua itu adalah ini tentang upaya Nick Fury untuk mencari rumah baru bagi Skrull yang saat ini sedang diburu di bumi oleh Presiden Ritson. Jadi sekarang sangat masuk akal kenapa Secret Invasion terjadi sebelum film The Marvels. Karena film The Marvel membutuhkan sekali Secret Invasion untuk menjadi masalah utama di filmnya nanti. Pada prosesnya, bergabungnya Miss Marvel adalah sesuatu ketidaksengajaan. Secara keseluruhan, kita sangat senang dengan hadirnya Secret Invasion yang menaikkan gairah kita kembali untuk membahas berbagai teori di MCU. Bahkan saat Daily Screen mengetik materi ini, jari terasa sangat bersemangat untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Secret Invasion juga berhasil berkat akting keren dari berbagai pihak, karakter Sonya, Agent Rose, Rudy, dan yang lainnya juga berperan sangat besar atas berhasilnya series ini. So di video selanjutnya, kita akan bahas detail-detail menarik lainnya yang terjadi selama Secret Invasion. Pastikan kalian subscribe, thank you dan juga enjoy.